Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, kita lanjutkan pengajian kita yang berkaitan dengan puasa dan terlebih khusus pada puasa Ramadan. Di dalam berpuasa ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu adalah rukun dalam berpuasa. Rukun pertama di dalam berpuasa adalah niat. Niat adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi. Niat adalah menyaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Artinya setiap perbuatan yang kita lakukan daripada semua amal-amal soleh, daripada perbuatan-perbuatan yang baik, maka harus disertai dengan niat. Nah, begitu juga dengan puasa. Nah, niat di setiap amal harus iqtiran. Apa itu iqtiran? Iqtiran adalah berbarengan antara perbuatan dan niat. Nah, ketika dalam sebuah amalan niat dan perbuatannya berbarengan, maka sahlah perbuatan amal soleh tersebut. Dan jika tidak berbarengan, maka tidak sahlah amal tersebut. Nah, kecuali di dalam berpuasa, karena berpuasa tidak wajib berbarengan. Di dalam berpuasa wajib berniat, yaitu tabyitun niyah lailan, itu berniat pada malam hari, mulai setelah maghrib, masuk waktu maghrib sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, itulah niat di dalam berpuasa. Dan niatnya tidak berbarengan dengan puasanya, dan tidak boleh berniat kecuali setelah maghrib dan sampai sebelum subuh. Ini untuk puasa wajib. Lain hal jika puasa yang kita laksanakan adalah puasa sunnah, karena jika puasa sunnah boleh kita berniat di siang hari qabla zawal, yakni sebelum tergelincirnya matahari. Kita boleh berniat untuk berpuasa jika puasa tersebut puasa sunnah, dan jika puasa yang kita laksanakan tadi kita belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum kita berniat, maka ketika itu boleh kita berniat di siang hari. Itu hanya khusus untuk puasa sunnah saja. Sedangkan puasa wajib harus berniat di malam hari. Nah, bagaimana kaifiat atau cara dalam berniat? Dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita, mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, niat wajib setiap malam di setiap malam Ramadan. Tetapi di dalam mazhab Imam Malik boleh berniat 30 hari full. Di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, niat 30 hari full itu tidak sah. Tetapi di dalam mazhab Imam Syafi'i kita diizinkan, diperkenankan untuk bertaklid kepada pendapat mazhab Imam Malik sebagai bentuk antisipasi. Jika kita lupa berniat di malam hari, maka kita sudah berniat puasa 30 hari, bertaklid kepada mazhab Imam Malik. Itu yang namanya niat di dalam berpuasa. Berarti kita boleh berniat 30 hari di bulan Ramadan, taklid kepada mazhab Imam Malik. Itu rukun pertama daripada rukun puasa. Kemudian rukun selanjutnya daripada rukun puasa adalah tarkul muftirat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Apa saja? Ada beberapa hal yang bisa membuat puasa kita batal. Dari pelajaran sebelumnya sudah kita uraikan bahwa yang membatalkan puasa terbagi kepada dua. Pertama, yang membatalkan pahala puasa. Yang kedua, yang membatalkan puasa itu sendiri. Nah, apa hal-hal yang membuat puasa kita itu batal? Yang pertama, dukhulu ainin ila ma yusamma jaufan min mampazin maftuhin, yaitu masuknya berupa benda kepada mampaz. Mampaz itu berupa lubang, seperti lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang kemaluan depan, dan begitu juga dengan lubang kemaluan belakang. Jika masuk sesuatu ke dalam lubang tersebut, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian juga bisa membatalkan puasa kita adalah qai. Qai itu artinya muntah, tapi muntah dengan
sengaja. Lain hal kalau muntah tapi tidak sengaja. Orang muntah mungkin demam atau sakit kemudian muntah dengan tidak ada disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Tetapi jika ada orang yang misalnya memasukkan tangannya ke dalam tenggorokannya sehingga dia muntah disebabkan dia memasukkan tangannya, maka itu bisa membuat puasanya menjadi batal. Itu yang membatalkan puasa. Kemudian jima. Jima artinya berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu bisa membatalkan puasa dan bahkan bisa terkena kafarah, atau kafarah yang paling besar di dalam Islam adalah namanya kafaratul uzma. Kafaratul uzma adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Nah, orang tersebut akan terkena kafarah yang disebut dengan kafaratul uzma, yaitu puasa syahrain mutatabi'aini, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang juga bisa membatalkan puasa khurujul mani bimubasyarah bisyahwah. Bisa juga membatalkan puasa adalah dengan sengaja mengeluarkan mani dengan syahwat. Lain hal misalnya kita mimpi, tidur di siang hari kemudian mimpi sehingga mengeluarkan mani disebabkan mimpi ketika tidur tadi, maka keluarnya mani tadi tidak membatalkan puasa. Adapun yang membatalkan puasa adalah mani yang dikeluarkan dengan syahwat sengaja. Itu yang bisa membuat batalnya puasa kita. Kemudian apalagi yang bisa membatalkan puasa adalah junun, gila. Gila walaupun gilanya sebentar, semenit, 2 menit, 3 menit gila kemudian sadar kembali. Itu juga bisa membuat batalnya batalnya puasa seseorang. Begitu juga dengan murtad, wal'iyadzubillah, haid dan nifas. Kemudian ada beberapa hal sebelum saya tutup yang disunnahkan dan ada beberapa hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Yang disunnahkan di dalam berpuasa adalah ta'jilul fitr, mempercepat berbuka. Ketika udah masuk waktu maghrib, kita harus disunnahkan, bukan wajib tapi disunnahkan untuk mempercepat untuk berbuka puasa, dan yang terlebih baik yaitu berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu adalah kurma mengkal yang belum terlalu masak. 1, 3 ataupun 5. Jika tidak ada rutab maka kurma, dan jika tidak ada kurma maka yang paling afdal adalah yang manis-manis. Kemudian yang dianjurkan selanjutnya, yang disunnatkan selanjutnya di dalam berpuasa adalah takhirus sahur, yaitu memperlambat sahur. Jadi masuk waktu sahur adalah setelah nisful lail, setelah jam 12 malam. Berarti kalau ada orang makan jam 11, ada orang makan jam 10 sebelum jam 12, walaupun sebanyak-banyaknya dia makan, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang sahur. Kapan dianggap sahur? Ketika dia makan setelah jam 12 nisful lail sampai sebelum masuknya waktu subuh. Nah, yang paling baik untuk bersahur itu adalah di akhir waktu sahur, yaitu kira-kira jam 4-an. Jangan jam 3, boleh jam 3, tapi yang paling afdal adalah jam 4-an lebih kurang seperti itu untuk melakukan sahur. Dan di dalam bulan Ramadan disunnahkan juga al-iksar fi qiraatil Quran. Memperbanyak di dalam bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Di dalam syahrul Quran, di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian di dalam malam Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Kemudian terakhir, apa saja yang dimakruhkan di dalam berpuasa? Salah satunya adalah al-mubalaghah fil madmad wal istinsyaq. Berkumur-kumur ketika kita berpuasa sampai ke tenggorokan itu tidak membatalkan, tetapi hanya membuat puasa tadi makruh hukumnya. Kemudian zauqut ta'am, merasakan. Misalnya kita masak, apakah itu pedas ataukah tidak pedas, ataukah itu manis atau tidak, apakah itu masin atau tidak, kita boleh merasakan rasanya saja. Itu tidak membatalkan puasa, tetapi itu bisa makruh hukumnya di dalam berpuasa. Kemudian begitu juga dengan bersiwak atau bergosok gigi, makruh hukumnya menggosok gigi sebelum zawal, tetapi setelah zawal itu tidak makruh sebelum zawal,
setelah zawal itu hukumnya makruh. Itu pendapat yang pertama, pendapat yang kuat yang di dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, bersiwak setelah zawal itu tidak makruh, itu ikhtiarnya Imam Nawawi, pilihannya Imam Nawawi. Maka kita boleh menggosok gigi di pagi hari di bulan Ramadan, dan begitu juga kita boleh menggosok gigi di siang hari setelah zuhur di bulan Ramadan, taqlidan lima qalahun Nawawi. Kita bertaklid kepada pendapat Imam Nawawi yang mengatakan tidak makruh hukumnya bersiwak atau menggosok gigi di siang hari setelah zuhur di bulan Ramadan. Tapi ketika kita tidak mau menggosok gigi, tidak apa-apa, karena hukum asalnya dalam mazhab adalah makruh. Nah, cukup di sini dulu pengajian kita pada kesempatan siang hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.